Jika Anda gagal mengubah diri sendiri, maka Anda akan gagal mengubah orang lain. Namun jika Anda berhasil mengubah diri sendiri, maka Anda jadi sumber inspirasi. Orang lain ikut berubah. Wow. Jadi kita belajar bagaimana menjadi history maker. Lakukanlah perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Bedanya inspirator dengan intimidator, yaitu intimidator, seorang yang selalu menuntut orang lain berubah. Dan kita tidak bisa mengubah orang lain, karena itu tugasnya Tuhan yang mengubah orang. Jika kita coba mengubah orang, maka kita akan jadi kecewa. Kenapa? Karena dia tidak berubah-berubah. Kita perlu jadi inspirator. Inspirator adalah seseorang yang sibuk mengubah dirinya sendiri, sehingga dia jadi sumber inspirasi untuk orang lain berubah. Saya ingat waktu saya menikah awal-awal bersama dengan Henny, di mana Henny lahir dibesarkan dengan mandiri, sedangkan saya dibesarkan dengan tiga adik kandung dan mama yang notabene mama perempuan, dan saya punya 2 adik kandung perempuan. Jadi ketika kami pindah ke Australia, semua diatur, ditata, dibantu cucikan baju, disetrikain, diatur rumahnya, dibersihkan. Sehingga saya jadi orang yang semua serba dilayani. Sedangkan Henny di usia 14 tahun dia harus ngurus dirinya sendiri. Bahkan dia harus ngurus kakaknya dan ngurus juga adiknya. Makanya ketika kuliah di Australia, Henny sudah kerja untuk self-support, untuk kuliah sendiri dan hidup, untuk bisa membiayakan hidup sendiri. Nah, ketika kami masuk dalam pernikahan, itu terjadi perbedaan. Dimana kalau saya habis mandi, saya taruh handuk sembarangan, kursi, tempat tidur. Istri saya berkata, nggak bisa, kamu harus taruh pada tempatnya untuk dijemur, karena ini nggak ada pembantu supaya kering. Saya habis pulang pelayanan, pulang kerja, taruh kaos kaki sembarangan di lantai. Istri saya bilang nggak bisa, harus taruh di tempat laundry supaya segera bisa dicuci. Namun besokannya saya tetap melakukan yang sama. Istri saya tegur sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Akhirnya istri saya jadi sumber inspirasi. Daripada dia sibuk ngomongin saya, nggak berubah-berubah, akhirnya dia ambil handuk itu, dia taruh di tempat jemuran. Dia ambil kaos kaki, dia taruh di tempat laundry. Ketika saya lihat yang dilakukan oleh istri saya menjadi sumber inspirasi, akhirnya saya mulai meniru dan melakukan. Sehingga akhirnya saya sekarang bisa menjadi seorang pria yang rapi, yang bisa menata rumah dengan baik. Itu semua tidak bisa terjadi kalau istri saya tidak jadi sumber inspirasi atau menuntut saya untuk berubah. Sebuah survei kepemimpinan mengatakan yang pertama, untuk memimpin orang yang ada di bawah kita dibutuhkan kemampuan 10%. Yang kedua, untuk memimpin orang yang selevel, orang yang sebelah kita, dibutuhkan kemampuan 15%. Yang ketiga, untuk memimpin orang di atas kita dibutuhkan kemampuan 25%. Tapi untuk memimpin diri kita sendiri dibutuhkan kemampuan 50%. Jadi, ketika kita mampu memimpin diri kita sendiri, maka dengan mudah kita memimpin orang di bawah, di samping, dan di atas kita. Namun jika kita tidak mampu memimpin diri sendiri, maka kita akan sulit memimpin orang di bawah, di samping, bahkan di atas kita. Itu sebabnya penting di sini untuk tidak menuntut dulu orang lain. Kita perlu untuk mengubah diri kita. Orang mudah melupakan apa yang kita kerjakan, tapi orang tidak akan pernah lupa apa yang kita perbuat. Perbuatan kita ini lebih berbicara keras daripada jutaan kata-kata indah kita. People doesn't care how much you know until they know how much you care. Orang gak peduli seberapa banyak Anda tahu sampai mereka tahu seberapa peduli Anda sama mereka. Mungkin orang mudah lupa namamu, jabatanmu, pencapaianmu, tapi mereka tidak akan pernah lupa akan kesaksian hidupmu, akan kebaikanmu kepada mereka. Jadi kalau kita mau jadi history maker dan bukan jadi troublemaker, maka kita wajib merubah diri kita sendiri dari manusia yang sombong jadi manusia rendah hati. Dari manusia yang egois jadi manusia yang peduli kepada orang lain. Dari manusia yang kikir jadi manusia yang murah hati. Dari manusia najis jadi manusia yang suci. Dari manusia hati yang sempit jadi manusia punya hati besar. Dari manusia yang sulit mengampuni jadi manusia yang mudah mengampuni. Dari manusia yang hidup menuruti hawa nafsu jadi manusia yang menuruti kehendak Allah. Dari manusia yang berkata sembarangan jadi manusia yang berkata bijaksana. Dari manusia yang punya sifat kekanak-kanakan berubah jadi manusia yang memiliki sifat yang dewasa. Ini akan jadi sumber inspirasi bagi sekitarmu dan bahkan bagi orang di dunia ini. Jika Anda gagal mengubah diri sendiri, maka Anda akan gagal mengubah orang lain. Namun jika Anda berhasil mengubah diri sendiri, maka Anda jadi sumber inspirasi. Orang lain ikut berubah. Wow. Jadi kita belajar bagaimana menjadi history maker. Lakukanlah perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.